Bapak Ibu. Oke. Jadi kontennya itu akan tetap ada ya, makanya ada backup konten nanti. Nah, kosong itu karena apa? Karena memang pengaturan di template atau tema yang Hyper Indonesia itu dia berdasarkan label. Ketika Bapak Ibu pertama kali menggunakan blog standar, temanya tema standar, template-nya standar, itu dia tidak berbasis label. Jadi konten itu tampil bukan berdasarkan label, artinya semua akan ditampilkan. Nah, berbeda dengan template Hyper Indonesia, kenapa dia basisnya label? Karena dia akan mengelompokkan berita itu berdasarkan label. Nah, label yang ada di situ sudah ada 3 sebenarnya. Ya, ada 3 kategori dengan 3 label. Nah, kategori itu kenapa tidak tampil? Karena postingan Bapak Ibu kemungkinan belum memiliki label. Seandainya sudah memiliki label, kemungkinan labelnya berbeda antara label yang ada di postingan dengan label yang ada di kategori, sehingga tidak tampil. Nah, masalah berikutnya, seandainya sama pun, kemungkinan tidak semua kategori terisi. Makanya tadi di video tutorial yang baru yang saya buatkan, itu sudah saya jelaskan bahwa memang syaratnya, karena itu ada 3, kecuali dihapus kategori, misalnya Bapak Ibu cuma punya 2 kategori, lalu dihapus kategori yang ketiga. Nah, ketika dihapus kategori yang ketiga berarti cuma 2, itu nggak masalah, berarti kedua kategori itu wajib ada. Nah, jadi itu sebenarnya permasalahannya di situ aja, permasalahan antara kategori itu pertama harus terisi semua, karena kan di template itu ada 3, ya disediakan 3. Nah, di situ sebenarnya Bapak Ibu harus mengisinya semua, minimal 1 berita, minimal 1 konten. Ya, minimal 1 konten. Karena jika tidak, dia tidak mau tampil. Jadi sebenarnya permasalahannya ada di situ. Nanti kita lihatkan lagi di prakteknya. Selanjutnya Bu Nur Susilowati, silahkan. Bu Nur atau Pak Muhlis, silahkan boleh. Iya Pak. Saya atau siapa ini Pak? Bu Nur dulu, Bu Nur, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya masalah, tadi siang itu sudah jadi Pak, yang di break itu ada running tag-nya, tapi cuma 1 label. Terus saya benahi, tapi ternyata malah nggak jadi-jadi sampai malam ini. Iya. Pak. Iya, baik. Makasih Bu. Intinya kenapa tidak muncul di running tag, itu karena postingan konten Bapak Ibu juga harus postingan itu harus ada label running tag-nya news sticker, ya wajib ada. Jadi yang ingin ditampilkan itu harus ada label news sticker. Sesederhana itu sebenarnya. Jadi kalau di sana sudah ada tampilan news sticker itu sudah ada 1, nanti news sticker yang kedua itu harus ada. Jadi setiap postingan harus diberi news sticker. Ya, apakah harus semua diberi news sticker? Tidak juga. Jadi yang patut diberi label news sticker itu yang ingin ditampilkan saja. Karena nanti misalnya postingan Ibu sudah ada 100 postingan. Nanti tidak akan semua juga bisa tampil. Jadi hanya 5-6 news sticker itu yang akan tampil di atas. Yang terbaru gitu ya. News sticker yang terbaru yang akan ditampilkan. Jadi misalnya ada 20 postingan yang labelnya news sticker, maka yang terbaru saja yang akan tampil di bagian atas itu. Jadi seperti itu. Selanjutnya, ya sama-sama Bu. Pak Mukhlis, silakan Pak Mukhlis. Iya, terima kasih Pak. Ini yang mau saya tanyakan pada tata letak. Tata letak ada home layout. Nah, home layout ini kalau di saya, itu saya isi artikel pendidikan, kemudian ada PKWU atau prakarya dan kewirausahaan, kemudian ada bahasa Inggris. Nah, ini di home layout ini ada 3 label gitu Pak ya. Nah, apakah label ini bisa ditambahin atau menggunakan script HTML yang sudah Bapak share? Nah, kemudian kalau kita naik ke atas lagi, itu ada submenu.
Nah, submenu ini apakah bisa ditambahkan juga, Pak Fatur? Mungkin begitu, Pak. Atau kita menggunakan script HTML juga, atau ada cara lain, misalnya seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, Pak Fatur. Baik, terima kasih Bang Mulis. Pertama untuk kategori mungkin yang Bapak maksud yang pertanyaan pertama tadi kategori. Kategorinya cuma 3 disediakan itu. Bisakah ditambah? Sebenarnya bisa ya. Jadi kategori itu bisa ditambah jika 3 itu tidak cukup. Karena saya pikir untuk awal itu 3 sudah cukup lah untuk pemula lah bahasanya seperti itu. Tapi kalau mau ditambah silahkan. Jadi sangat bisa sekali untuk ditambah. Jadi tinggal ditambahkan aja, ikuti yang sudah ada kategori yang ada itu, tambahkan apa istilahnya? Nanti saya akan praktekkan, saya catat dulu ya untuk menambahnya. Oh iya. Kemudian menu ini kan materinya belum ya, belum masuk sebenarnya. Nanti di hari tanggal 10 kalau nggak salah ya, itu nanti baru ada sistem menu itu, termasuk page, baru ada nanti di sana. Dan itu yang disediakan di template itu, sistem menunya itu ada 4 besar, submenunya itu ada 4 besar, dan itu pun kami pikir cukup untuk kepentingan blog pribadi. Iya. Bahkan 4 itu kalau yang ada itu kan belum terpakai semua, dicontoh tidak ada, jadi belum dipakai. Jadi kalau untuk blog pribadi, saya pikir sudah cukup, bahkan nggak memerlukan menu sebenarnya. Menu ini diperlukan untuk blog lembaga biasanya. Jadi kalau lembaga kan misalnya ada tentang organisasi, struktur kepengurusan, registrasi anggota, dan seterusnya. Tapi kalau blog pribadi, saya pikir tidak memerlukan menu. Malah bermainnya kalau mau di kategori itu. Kenapa? Kategori. Ya, dengan bermain di kategori itu, semakin banyak kategori, ini sebenarnya hubungannya dengan search engine Google ya, search engine SEO. Itu kalau kategorinya banyak, Google itu akan melihat home daripada homepage. Homepage itu artinya halaman pertama daripada sebuah blog atau website. Nah, di dalam halaman pertama blog website itu terlihat banyak sekali postingan muncul di sana, seperti majalah lah ya, seperti koran itu kan biasanya di halaman awal itu beritanya kecil-kecil ya. Nanti kalau mau detailnya di halaman kesekian membaca koran itu biasanya seperti itu. Nah, halaman pertama untuk blog itu bagus model yang semacam ini. Kenapa? Karena nanti semua informasi itu ada di halaman awal. Nah, karena kebanyakan untuk indeks berikutnya, itu baru pertimbangan berikutnya. Walaupun nanti sistem menu ini juga akan ada pengaruhnya sedikit sama struktur search engine-nya nanti pada saat pencarian ya di mesin pencari. Tetapi kalau saya cenderung untuk langkah pertama ini bermainnya di bahkan blog saya yang sudah cukup banyak isinya itu tidak ada menggunakan menu. Jadi menunya itu cuma ada 2, menu beranda dan menu kontak. 2 itu saja, nggak ada menu lain. Ya. Nah, beda kalau Bapak Ibu buka yang hyper.org.id itu menunya banyak. Ya. Nah, jadi nanti tinggal memodifikasi yang sudah ada. Jadi secara defaultnya kami sudah siapkan jika nanti menggunakan sistem menu, misalnya ini mau dipakai lembaga, itu ada paling tidak ada 4 sistem menu besar yang sudah disiapkan, tinggal ganti nama sebenarnya di situ. Kalau memang terlalu banyak tinggal di delete. Begitu juga dengan kategori, karena saya asumsikan kalau kategori pribadi paling tidak 3 kategori itu udah cukup. Misalnya kayak saya, kategori pertama isinya tentang berita, kategori kedua tentang hobi misalnya, kategori ketiga tentang teknologi misalnya seperti itu. Nah, yang lebih bagus memang seperti yang saya sampaikan bahwa blog itu kan punya tema. Kalau temanya berkebun misalnya, itu tentu akan lebih baik satu tema. Ini ada plus minusnya lah antara satu tema dengan banyak tema, dengan banyak kategori itu ada plus minusnya. Nanti silakan ditimbang sendiri. Saya pikir itu
Selanjutnya Pak Darsika, silakan. Pak Darsika? Atau lanjut ke Bu Nurus Solihah? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Nur. Ya, Pak, mohon maaf saya izin bertanya. Kalau ini kan menggunakan temanya tema dari hiper ya, jadinya ada keterangan mengenai hiper di bagian bawah juga. Lalu bila nanti misalnya kita tidak lagi menggunakan hiper mengganti tema yang berbeda, apakah tetap ada kategori dan label yang dimaksud, Pak? Ya, jadi bergantung dari tema berikutnya yang ingin Bapak Ibu install atau ganti tema ya. Saya sarankan ganti tema ini jangan setiap hari, jangan setiap minggu, gitu ya. Bahkan jangan juga setiap bulan. Tema ini biar jadi unik buat kita sendiri yang. Iya, jadi kenapa saya katakan jangan setiap ini? Paling tidak kalau mau ganti itu mungkin 2 atau 3 tahun sekali. Kenapa? Karena ketika konten sudah banyak, itu akan sangat repot sekali, karena antara satu tema beralih ke tema lain, itu akan banyak yang diatur. Terlebih kalau Bapak Ibu tidak memahami HTML, JavaScript, bahasa-bahasa pemrograman web, itu nanti bakalan berantakan, berpindah antara satu tema ke tema yang lain. Nah, jadi memang ketika ini nanti Bapak Ibu sudah ingin terapkan di web blog Bapak Ibu, blogspot Bapak Ibu, ini sudah temanya ini. Nah, nanti ketika ini sudah banyak, sudah lama Bapak Ibu sudah mahir, misalnya suatu saat ingin berganti tema, itu juga harus diuji coba. Uji coba dulu, ini jalan nggak tema ini, ketika dirubah ini apa yang harus dirubah. Karena pasti ada yang harus dirubah. Sama halnya ketika Bapak Ibu menggunakan tema yang standar, bawaan Blogspot diganti dengan tema yang Hiper Indonesia, itu kan dicontoh saya harus menghapus beberapa bagian, ya, beberapa bagian supaya apa? Supaya tampilannya rapi kembali. Nah, itu yang sederhana. Artinya ketika Bapak Ibu beralih lagi dan sudah sangat kompleks tampilan blog Bapak Ibu, itu akan sangat merepotkan sekali. Jadi saya sarankan silahkan mau berganti tema, tetapi difikirkan dampaknya. Ya, kerjaannya itu nggak sebentar, padahal orang kan tiap saat mengakses web kita, gitu ya. Kecuali web kita ini termasuk yang tidak terlalu banyak trafficnya, mungkin nggak masalah. Kalau saya, makanya saya nggak mau berpindah ini atau mencoba tema yang baru, karena jangan-jangan ketika orang akses tampilan berantakan itu kan bisa membuat para follower, pengunjung kita ini kok seperti ini, padahal lagi dalam proses maintenance istilahnya. Ya, masih dalam proses maintenance. Jadi itu pertimbangannya, jadi harus difikirkan betul kita ingin bertindak antara satu template ke template yang lain. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, Pak. Iya, Bu. Iya, di sini kan memang karena kita memakai tema dari hiper ini ya, jadi semuanya kan tentang hiper ya Pak, dari atas sampai bawah terlihat seperti itu ya Pak. Dari mengenai Facebook, Twitter, apakah itu nanti bisa menjelaskan tentang Instagram dari pemilik website-nya, Pak? Ya, tinggal diganti aja, Bu. Jadi yang nggak ada di delete, gitu ya. Yang ada logonya tinggal diganti. Jadi misalnya YouTube, channel YouTube-nya tinggal diedit. Channel YouTube Ibu masukkan di situ, terus Twitternya ganti Twitter Ibu, kan tinggal gitu aja ngeditnya, ya. Jadi cukup sederhana. Karena belum diajarkan sampai ke sana soalnya ya Pak. Iya, karena teknik, ya, karena kan itu sebenarnya sederhana, tinggal diklik aja, Bu, tinggal diklik, edit,
karena itu sudah jadi gitu ya. Jadi itu sudah jadi, tinggal Bapak Ibu merubah linknya sebenarnya. Jadi tidak repot ya, tidak serepot merubah ini Bu. Tidak serepot merubah yang konten ya, yang hari ini. Jadi nanti mungkin akan di saat belajar tentang menu nanti akan tersinggung ke sana juga sih, ya. Saya pikir itu Bu. Makasih, Pak. Ya. Kemudian selanjutnya, Izin Mas. oh silakan Pak Darsika. Halo Pak Darsika. Terima kasih. Saya sedikit ada pertanyaan. Halo ya, tes ya, terdengar suara saya? Ya silakan Pak. Halo, terdengar suara saya? Iya iya Pak. Ini mau tanya tadi kan, ya tadi terkait dengan blog. Izin share screen boleh? Izin Silakan. share screen. Nah jadi tentang gini postingannya kan tentang artikel, setelah itu juga kegiatan dan lain sebagainya itu ditampilannya besar-besar Pak. Nah misalkan ini ya. Nah kayak kalau Mas Fatur kan bisa agak kecil ini. Kalau mungkin, nah bagaimana cara memperkecil ini sehingga satu layar ini bisa jadi lebih kecil gitu Pak. Foto-fotonya ini tidak terlalu besar itu loh. Nah kalau ini kan, nah ini kan bisa dalam satu frame bisa ada 3 berita yang bisa lebih mudah. Nah jadi ini harus di scroll down ke bawah itu jadi agak ini ya. Itu aja sih. Oke. Makasih. Ya ini pertanyaan sama dengan yang pertama tadi sebenarnya yang Bu siapa tadi? Pertama Bu Mariati ya. Jadi yang kiri ke kanan, atas ke bawah. Jadi kategori yang 3 itu akan mempengaruhi model tampilan. Jadi kategori 1 modelnya akan berbeda, dan kategori kedua akan berbeda lagi dengan kategori ketiga. Nah, jadi kalau ingin model kategori ke-1, itu yang disampaikan tadi, yang kecil-kecil itu kategori pertama. Ya, jadi model kategori pertama dengan kategori kedua dengan kategori ketiga itu nanti tampilannya akan berbeda. Jadi seperti itu. Nanti saya lihatkan juga. Selanjutnya ada lagi Bu Vivi. Silahkan Bu Vivi. Iya Pak, terima kasih. Saya tadi nyoba labelnya saya kasih new sticker, tapi kok nggak mau jalan ya Pak. Udah itu aja. Makasih. Oke, sama-sama. Biasanya nih kemungkinan sih antara new sticker yang di label dengan yang di layout itu berbeda. Jadi kalau memang tidak tampil sama sekali sudah dicoba, Bapak Ibu lebih baik upload ulang template-nya. Upload ulang template-nya, terus yang berhubungan dengan new sticker jangan diutak-atik dulu. Yang diutak-atik itu adalah, yang disiapkan itu adalah postingan. Jadi postingan itu pastikan labelnya sudah sesuai yang diinginkan. Nah, atur postingannya aja dulu, itu cara yang paling aman. Atur postingan, label di postingan, baru nanti mengatur layoutnya. Dan pastikan semua kategori itu sudah ada kontennya. Jadi itu. Nanti kita lihat ya, nanti kita lihat di prakteknya. Guru Nur, silakan Guru Nur. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak ini nih, saya dari awal mengikuti sesuai dengan tata aturan atau yang diberikan Pak Fatur ya. Cuman kali ini kan ada layout, ada tema gitu kan. Yang didahulukan apa tema dulu, apa layout dulu itu? Karena di sana kalau kita baca tema itu ada kan total gitu. Kalau layout kan artinya susunan-susunan yang ditampilkan gitu. Terus ada lagi template. Nah ini yang beda nih Pak. Jadi ada layout, ada tema, ada template itu. Ini mana dulu yang harus kita dahulukan pembuatannya? Itu aja Pak. Ya. Saya menggunakan istilah, dia kan sebenarnya theme. Bahasa Inggrisnya gimana bacanya? Theme ya. Itu sebenarnya saya gunakan istilah itu adalah tema, itu adalah template. Itu sebenarnya sama semua. Versi saya ya istilah ini.
supaya memudahkan saja sih sebenarnya. Nah, setiap template itu pasti memiliki layout. Makanya kenapa tampilannya berantakan ketika Bapak Ibu berpindah antara satu tema atau satu template dari yang pertama dengan yang kedua berpindah lagi, itu selalu berantakan. Kenapa? Karena memang layoutnya masing-masing berbeda, makanya dia berantakan. Nah, untuk itu ketika kita sudah berpindah antara satu tema atau satu template ke template lain, tema ini bukan tema yang dimaksud di dalam yang saya di halaman depan gitu. Bukan itu ya. Jadi tema ini bukan tema tentang blog Anda, temanya ini bukan. Jadi tema yang saya maksud ini bukan itu. Jadi tema ini adalah template itu adalah theme ya. Jadi seperti itu. Jadi dia punya layout masing-masing. Makanya ketika kita berpindah dari situ tema ke tema lain, maka wajib hukumnya memperhatikan layoutnya. Karena layout pasti berubah. Nah, itu kenapa saya katakan jangan terlalu sering berpindah berganti-ganti tema. Bosan ini minggu depan ganti. Ya repot sendiri nanti ya. Jadi seperti itu, Pak. Saya pikir itu. Selanjutnya sebelum dipraktekkan satu lagi ini ada Bu Uus. Silahkan Bu Uus. Ya, Mas. Ya, selamat malam, Pak. Malam, Selamat malam Bu. semuanya. Ya. Saya sejak belajar blog, ya memang saya penulis tapi memang bukan blogger ya. Jadi saat kemarin diminta untuk login, ternyata saya sudah memiliki sejak tahun 2015. Tapi ketika saya melihatnya, saya agak malu juga. Ternyata tidak sesederhana yang saya bayangkan. Nah, setelah saya beberapa kali mengikuti, ada pertanyaan, jadi saya ada keinginan untuk mendigitalkan atau memasukkan semua karya saya itu ke dalam blog. Suatu saat mungkin karena eranya memang sudah eranya seperti ini, orang bisa mengakses, siapapun bisa mengakses. Nah, pertanyaan saya kan ingin memisahkan antara misalnya puisi, prosa, artikel, jurnal seperti itu kan, apakah itu nanti dijadikan dalam satu blog ya, jadi satu judul blog itu, atau bisa dipecah-pecah? Karena yang saat ini yang saya lakukan itu ada beberapa blog, satu home tapi ada beberapa blog baru seperti itu, ada 4 gitu loh. Nah itu kalau Pak Fatur mengatakan itu nanti akan membuat bingung gitu ya. Nah, mungkin bisa sedikit disarankan enaknya seperti apa biar saat mencari Uus Abdullah gitu muncul semua gitu, atau gimana caranya? Makasih Pak Fatur. Baik Bu, seperti tadi sudah saya singgung, sebenarnya blog ini yang template-nya Bapak Ibu sedang uji coba yang Hyper Indonesia, ini sebenarnya mengadaptasi seperti surat kabar. Nah, surat kabar itu kan di halaman awal itu tidak membedakan mana berita politik, mana berita ekonomi, mana berita olahraga, mana berita itu kan nggak dibedakan. Nah, di depan itu ada link-link yang akan masuk ke sub-subnya sesuai dengan ke ininya. Misalnya, makanya di sini ada 3 kategori tadi yang sudah diberikan awal. Kategori A, kategori B, kategori C. Mungkin nanti kategori A isinya puisi, kategori B isinya prosa, kategori C isinya apa lagi? Artikel ilmiah dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi buat kategori saja. Kalau dibuat menu bisa nggak? Bisa juga kalau sistemnya menu. Jadi di bagian atas nanti ada menu beranda, kemudian ada menu apa tadi? Itu bisa juga sistem menu seperti itu. Tapi kalau saya cenderung sistem menu itu tidak cocok untuk pola yang semacam ini. Ini lebih cocok kita buat dengan model kategori. Karena blognya ini kan basisnya konten ya. Ya. Berbeda lagi kalau blog ini isinya jualan. Kalau jualan beda lagi nanti. Oh iya iya. Kalau isinya tentang organisasi beda lagi.
kontennya, Oh iya berbeda iya. lagi strukturnya. Jadi kayak gitu, Bu. Iya iya iya, ya paham. Oke, Berarti heeh, apa? Saya Mas, cukup, Pak. nanya Mas. Oh, Pak Anas, raise hand. Enggak raise. Ya, Silakan Pak Selamat Anas. malam Pak Anas. ya malam. Tadi siang, tadi siang saya udah mencoba itu untuk download yang template yang dari Google Classroom itu. Itu bentuknya kok masih web ya. Terus saya upload ke blog, belum berhasil. Kok bentuknya nggak file, padahal mintanya kan file itu. Upload file untuk menyesuaikan tema itu. Sehingga belum berhasil itu, Mas. Ya, jadi di download dia bentuknya file, filenya ada file XML itu. Jadi file XML itu sebenarnya file web, file berbasis web ya sama seperti HTML lah. Jadi ada HTML, ada PHP, ada ASP, nah termasuk XML. Jadi yang hasil downloadan Bapak Ibu template itu nama filenya XML extensionnya. Dan itu kalau Bapak Ibu klik ya terbuka, ya terbukanya adalah bahasa pemrograman. Nah, itu jangan dibuka, itu sebenarnya jangan dibuka, langsung saja diupload untuk template-nya, langsung diupload saja. Udah gitu aja. Belum Selesai. berhasil tuh diupload, nggak masuk ke blog, nggak. Ketika diupload otomatis berhasil. Jadi rasanya nggak mungkin tinggal di view blog aja itu udah tampil. Nah, masalahnya nanti seperti teman-teman yang banyak temui itu adalah karena dia menggunakan sistem kategori dan label tidak tampil di halaman awal, konten itu tidak tampil di halaman awal, tapi di arsip ada. Permasalahannya biasanya di situ, bukan tidak mau terupload, sebenarnya itu. Nanti di tutorialnya sebenarnya ada, Pak. Sudah. Oh gitu, tadi dalam bentuknya apa filenya itu? Oh ya. Filenya jangan besok dipikirkan. dicoba lagi deh, semoga bisa. Ya, jadi ketika sudah di-download, filenya jangan dipikirkan, jangan dilihat, jangan dibuka. Setelah terdownload, langsung saja upload. Oh gitu. Oke, itu Pak Anas ya? Ya, siap. Selanjutnya Pak Afab. Terima kasih. Sama-sama Pak. Pak Afab, silakan. Atau Pak Jurumia? Pak Jurumia? Ya, terima kasih Mas Fatur. Sebenarnya mirip pertanyaan saya dengan Pak Darsika tadi. Postingan saya itu dia langsung terbaca secara keseluruhan, secara lengkap begitu. Kalau yang di tutorial yang dibuat oleh Mas Fatur itu kan postingannya ada 3 di tampilan itu. Kalau saya nanti diklik di bagian kanan itu baru dia tampil. Tidak bisa dia terurut 3. Mungkin di pengaturan kategori ya. Itu aja Mas, makasih. Bagian mute itu Mas. Mas Fatur. Iya, makasih Pak. Nanti dipraktekkan setelah ini. Nanti kita lihat bersama. Selanjutnya Pak Roni. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, gimana Pak? Mungkin sedikit saja Pak, ini ke teknisnya kan. Untuk yang di bagian break itu Pak, yang break itu jalannya itu cepet ininya Pak. Tulisannya itu jalannya cepet gitu. Kalau ini bisa ada pengaturan untuk kecepatannya itu agak slow gitu aja, bisa Pak. Ini itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, nanti Pak Roni modifikasi sendirilah di XML-nya. Itu ya, di bagian break itu diatur. Nanti itu hubungannya sama JavaScript ya. Silakan nanti Pak Roni modifikasi sendiri. Oke, Pak. Ya. Tapi kalau saya sih hitungannya kalau saya lihat masih cukup ini ya. Cukup slow lah kalau saya sih ngelihatnya, tapi kalau memang dianggap masih terlalu cepat nanti diatur saja di XML-nya ya. Yang lain belajar dulu bahasa HTML supaya
mau modifikasi sendiri nanti mudah. Oke, saya akan coba share. Untuk melihat kiri ke kanan tadi ya, atas ke bawah ini hubungannya kategori tadi. Saya akan share. Semoga sudah terlihat, Bapak Ibu. Nah, terlihat Bapak Ibu ya? Sudah Pak, Iya. sudah terlihat. Sudah ya? Terlihat. Baik. Nah, mungkin yang dimaksud Pak Darsika, yang dimaksud Bu Titi tadi, Pak banyak teman-teman tadi, ini. Nah, kategori ini berbeda-beda ya, kategori ini berbeda-beda. Jadi yang pertama ini memang kategorinya didesain, ini kan, atau saya lihatkan punya saya ya, punya, atau yang hiper, bentar. Ini kalau ada versi, ada isinya ya beritanya. Nah, Bapak Ibu, kategori pertama ini hanya akan tampil tiga terbaru. Jadi berita terbaru yang punya label ini, kegiatan ini, kalau nggak salah ini labelnya kegiatan tetap. Jadi yang dia memiliki label ini, sebentar ini ada yang bergabung. Yang memiliki label ini, itu tampilannya seperti ini, 1, 2, 3 ya. Nah, ini model pertama. Model kategori pertama itu akan ditampilkan seperti ini. Model kategori yang kedua itu yang artikel pendidikan, tampilannya adalah satu berita, satu konten, satu postingan akan ditampilkan utuh, baik itu gambarnya, covernya, judulnya, dan sedikit isinya, ini akan ditampilkan. Sedangkan berita kedua, ketiga yang haruskah menggunakan KIKD, SK Balitbang ini menggunakan judulnya saja yang tampil, isinya enggak. Nah, ini kategori yang kedua. Kategori yang ketiga itu didesain balik lagi yang seperti ini tadi. Nah, kalau yang di sini kategori keempat balik lagi modelnya semacam ini ya. Jadi ada 3 kategori. Kemungkinan besar beritanya cuma 1, kontennya cuma 1, postingannya cuma 1 Bapak Ibu yang miliki itu. Tetapi yang isinya itu seperti ini. Yang model kategori yang lainnya ini. Sehingga dia seolah-olah nanti tampak besar. Kenapa? Nggak ada berita lain. Yang berita postingan kedua nggak ada, postingan ketiga nggak ada, postingan keempat nggak ada, postingan kelima nggak ada. Makanya untuk bisa melihat ini utuh, kalau Bapak Ibu punya 3 kategori, makanya kemarin di tugas-tugas itu buat 3 postingan. Itu sebenarnya harapannya ketika postingan itu ada 3, nanti tampilannya sudah berjejer semacam ini dengan label yang sama. Nah, itu harapannya kenapa kemarin diminta 3 itu sebenarnya seperti itu. Kenapa nggak cukup 1 saja? Bahkan nanti di penugasan-penugasan berikutnya ada lagi diminta itu sampai 5. Supaya apa? Supaya terlihat bedanya nanti. Misalnya nanti itu mau dimasukkan di kategori yang model artikel semacam ini. Supaya nanti dia terlihat bedanya, ada yang utuh ditampilkan baik cover, judul maupun isi daripada konten beritanya. Nah, itu kalau kita lihat di artikel. Nah, sama seperti ini. Ini kan yang hiper tadi, kategori pertama yang kegiatan ini kan susunnya 3. Yang di sini ini juga sama, beritanya nanti berita ketiga itu ada di sini. Nah, kemungkinan Bapak Ibu ada yang menggunakan model yang semacam ini dan gambarnya terlalu besar, ya. Nah, kalau kita lihatkan, ada bergabung lagi ya. Sebentar. Oke. Saya akan buka ke pengaturannya. Nah, di pengaturan ini yang saya katakan tadi, di sini ini berita news sticker tekno, berita news sticker ini pasti ada ya. News sticker ini pasti ada di semua postingan saya. Kenapa? Karena memang semua postingan yang penting itu akan masuk di dalam running tag. Makanya setiap ini nih kalau saya buka di label
Jadi masalahnya itu ada di sini sebenarnya. Ini yang di sisi ini. News sticker berita, nanti news sticker hobi, news sticker tekno. Jadi tujuannya berita ini akan masuk, ditampilkan di running text, sekaligus juga dia menjadi masuk di kategori berita, atau masuk di kategori hobi, atau masuk di kategori tekno. Jadi itu pilihan-pilihan yang ada, ya, seperti itu. Sekarang saya back. Terus hubungan dengan kategori apa? Saya akan masuk di tata letak atau layout. Di tata letak atau layout, ya, ketika saya masuk ke bawah, ini ada 3 di sini. Ini ada 3. Kalau mau lebih gimana? Tinggal Bapak Ibu tambah. Ini ada tambah JZ ini. Ya, tinggal ditambah ini. Nah, ikuti struktur yang ada di sini, ya. Yang ini. Nah, konfigurasi label, ikuti struktur yang ada di sini. Jadi saya ambil contoh. Kenapa beda polanya? Coba Bapak Ibu lihat. Ini kalau saya buka yang ini ya, yang pertama ini, di sini berita 3, di sini hobi 2, di sini teknologi 3. Yang ini sama yang di atas ini sama, polanya nanti tampilnya polanya sama. Kalau ini hobi 2, ya, polanya agak berbeda. Jadi ini kalau saya klik, jadi yang ditampilkan 3 ya, tampilkan 3. Kalau yang bawah ini mau dijadikan 5 bisa, nanti dijadikan 5. Jadi nanti dia akan ada 5 bagian, ya, 5 bagian. Nah, ini kalau Bapak Ibu sekali lagi mau nambahkannya, tambah di situ. Nih. Ini mau memodifikasinya sebenarnya bermain di sini semua, ya. Mainannya ada di sini semua. Nah, yang tadi itu ada di label ini, ya. Kalau mau menambahnya nanti. Kali lagi saya ulang, yang berita 3, ini saya klik. Nah, di sini ada, kalau saya pilih semua label, maka semua berita akan masuk di sini. Nah, semua nanti akan tampil. Jadi kategori itu sudah tidak berfungsi, semua akan tampil. Nah, jadi banyak juga mungkin Bapak Ibu yang bisa jadi ininya terhapus. Jangan dihapus yang saya blok ini. Ini ada maksudnya. Sistem akan membaca itu, jangan dihapus. Itu kalau dihapus, strukturnya juga nggak akan jalan. Nah, jadi ada beberapa yang tampilannya langsung memanjang, misalnya itu kemungkinan besar, ini ada yang terhapus di sini, ya, kemungkinan ada yang terhapus. Nah, terus mana yang mau ditampilkan? Ya karena ini berita, maka labelnya ini kalau saya klik edit, saat ini di dalam sistem konten itu ada label, itu ada berita, ada hobi, ada news sticker, ada tekno, ya. Nah, mau yang mana yang ditampilkan di sini? Ya tampilannya berita. Gitu. Makanya ini berita yang terchecklist, jangan diceklis semua. Ini hanya berita. Kenapa? Karena saya hanya ingin yang tampil di situ cuma itu. Dan di sini kita bisa lihat berita 2. Berita 2 ini maksudnya apa? Sudah ada postingan sebanyak 2 buah tentang yang masuk dalam label berita. Untuk hobi sudah ada 1, untuk news sticker itu ada 4. Ya, untuk tekno ada 1. Nah, ini tampilannya adalah berita. Kalau saya buka yang hobi, saya klik. Yang hobi itu adalah hobi yang di-checklist. Maka semua postingan yang ada yang labelnya hobi akan ditampilkan di sini. Makanya penting ketika kita membuat postingan, pastikan labelnya juga diberi. Nah, labelnya itu harus sama. Kalau di sini hobi HOBBY gitu ya, HOBBY. Sementara nanti yang di postingan ini yang hobi ini HOBY, B-nya kurang 1, ini juga nggak akan muncul. Ya. Nah, kemudian di tata letak ini sekali lagi, tadi terlihat di tata letak. Nah, di tata letak, ini ada 3 ya, ini ada 3. Nah, tata letak ini ketika saya edit, berita, kemudian hobi, tekno, ini harus ada isinya semua. Kalau ini tidak ada isinya, misalnya berita ada, hobi ada, teknologi nggak ada, maka nanti akan jadi masalah juga, tidak akan tampil secara keseluruhan. Jadi nanti dia hanya tampil di arsip, tidak tampil di beranda depan. Makanya ketiganya ini minimal ada 1 berita, baru dia mau tampil. Kemudian
pertanyaan berikutnya tadi masalah yang ini. Ini kalau saya edit ya, follow us, ini saya edit. Nah, yang tadi muncul masalah Facebook, masalah Twitter itu di sini semua. Tinggal dirubah ininya aja. Ini kan Twitter nih, link Twitter saya. Nah, itu tinggal diganti dengan link Twitter Bapak Ibu. YouTube-nya link ini. Kemudian Instagram. Nih. Instagramnya Hiper. Tinggal ganti. Yang diganti kan biasanya cuma ininya aja yang saya blok itu. Nah, cuma itu yang diganti sesuai dengan Instagram masing-masing. YouTube-nya juga sama. Channelnya ini. Tinggal diganti channel itu. Udah terganti dia. Tetapi ikonnya tetap sama. Jadi ikonnya tetap sama. Apa lagi tadi? Oke. Kemudian postingan, misal yang ini saya edit yang postingan ini. Nah, postingan ini saya katakan kalau Bapak Ibu mengcopy paste dari Word, copy paste ke sini, memang tampilannya langsung bagus. Sesuai yang di Word itu langsung otomatis ukuran hurufnya besar, itu biasanya menyesuaikan. Yang copy langsung dari internet juga sama. Tetapi permasalahannya itu nanti apa namanya? Akan loadingnya akan sedikit lambat. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap search engine pencarian di search engine itu juga akan berpengaruh nanti, ya. Karena respon time itu akan mempengaruhi kinerja dan mempengaruhi peringkat di web mana yang akan duluan tampil, ya. Nah, terus bagaimana solusinya Bapak Ibu? Berarti setelah itu dari notepad kayak gini, misalnya ini saya copy, kemudian saya balik ke sini, ini saya paste dari notepad. Nah, tidak sesuai dengan harapan, gitu ya, tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini harus dirapikan manual. Jadi seperti ini. Memang tujuannya untuk mengambil teksnya saja. Lalu bagaimana kalau mau ini seperti maju mundur itu ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa bermain di sini. Bullet numbering ya. Kemudian bisa bermain model preformat. Jadi misalnya yang ini. Bapak Ibu, ini saya klik. Ini sedikit tampilan HTML. Nah, Bapak Ibu nanti di sini bermain di preformat. Jadi misalnya yang di sini ya. Tadi judul ya. Atau saya buat baru di sini dah, bagian bawah. Jadi ada tag namanya, makanya di dalam tutorial itu di bagian bawah ada yang harus Bapak Ibu pelajari tentang HTML dasar lah ya. Jadi ini ada tag pre, tutup dengan pre juga. Di sini fungsinya nanti dia tidak akan dia bisa sembarang kita ya. Jadi misalnya ini puisi itu kan gini ya. Nah, jadinya tidak mengikuti kaidah yang sudah ada di blog. Ini namanya tag free format. Oke, saya berbalik ke mode tampilan menulis. Saya simpan dulu. Oke, saya berbalik ke tampilan menulis. Konten halaman tidak valid, beralih ke mode tulis. Kita coba alihkan. Nah jadi ini preformat tadi. Bapak Ibu di dalam mengetik ini kalau menggunakan mode yang ini, tampilan menulis nggak akan bisa membuat tulisan yang semacam ini. Ini nggak akan bisa, ya. Apalagi ngasih spasi gitu ya, ngasih spasi itu nggak akan dilihat nanti nggak akan terbaca. Dia akan tetap terbaca manual. Kadang kalau nggak diberi preformat
dia tidak mau, ya. Makanya itu fungsinya pre-format. Jadi ini pertanyaan siapa tadi? Bu Titi juga ya. Nah, jadi menggunakan pre-format tapi modenya ini harus mode tampilan HTML, ya. Kemudian kosong halaman sudah terjawab tadi. Untuk menambah kategori sudah. Apalagi tadi digital apa ini? Nggak sempat tercatat. Oke, saya pikir itu Bapak Ibu. Mungkin jika ada yang ditanyakan lagi, silahkan saya stop dulu presentasinya. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Siapa ini? Pak Jurumia. Pak Jurumia? Tidak? Saya Bu ingin Nur? bertanya. Ya, silakan Bu. Ya, kita sepertinya mundur ya Pak. Kemarin kan beberapa waktu lalu Pak sempat memberitahukan tentang postingan dan juga halaman pada blogger.com. Nah, halaman di situ berfungsinya munculnya di blogspot di mananya ya Pak? Jika kita membuat halaman. Ya, halaman itu nanti di tanggal 10 ada materinya sendiri. Ya. Oh iya. Itu hubungannya nanti sama menu. Halaman itu hubungannya sama menu. Nah, jadi itu Bu, jawaban singkatnya. Nanti pembahasannya ada di tanggal 10 ya. Baik, terima kasih Pak. Oke. Lanjut Pak Asep. Aduh, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Saya baru masuk Bapak. Saya terkendala membuat label di postingan sama label di tata kelola. Saya utak-atik nggak bisa Bapak. Label di postingan. Iya, kenapa label di postingan Pak? Cara memberikan label, Pak, memberikan label di postingan sama label di tadi di berita, di hobi, Bapak itu teh aduh saya belum paham gitu membuat label di sana sehingga masuk label di postingan, label di tata kelola kurang paham. Ya. Jadi label itu penanda saja. Jadi dia untuk menandai postingan ini tentang apa, ya itu aja. Nah, ini ada hubungannya dengan kategori, ya, ada hubungannya dengan kategori. Makanya harus sudah ditentukan dulu. Jadi semua postingan itu memiliki label, tetapi labelnya tidak berbeda-beda gitu loh. Jadi paling banyak seperti tadi saya katakan, labelnya paling cuma ada 4 ini. Kalau Bapak tetap mengikuti template yang ada. Kenapa? Karena tadi sudah saya katakan, di template itu hanya ada 3 kategori. Di template yang digunakan ini hanya ada 3 kategori dan 1 new sticker atau running text. Jadi ada 4 lah, ya. Jadi ada 4. Berarti hanya ada 4 label. Hanya ada 4 label untuk semua postingan Bapak. Jadi kalau postingan Bapak saat ini sudah ada 100 postingan, 100 itu hanya menggunakan 4 label ini. Jadi tidak akan menggunakan label lain. Kenapa? Karena fungsinya label ini untuk mengkategorikan bahwa postingan ini masuk di kategori A, postingan ini masuk kategori B, postingan ini masuk kategori C, postingan ini masuk di kategori A lagi, yang ini kategorinya A lagi, yang ini kategorinya A dan B, misalnya. Jadi seperti itu. Jadi prinsip label itu sebagai penanda. Nah, setelah ditandai itu, si kategori akan tahu. Karena kategori ini kan sebenarnya rumah. Folder-foldernya, rumah-rumahnya. Jadi sistem akan membaca ketika ada postingan Bapak yang baru dengan label A, oh ini labelnya A, ditarik oleh sistem. Bahwa ini nanti akan ditampilkan di A. Ini labelnya B, oh berarti ini label ini akan ditampilkan di kategori B. Jadi seperti itu label itu sebenarnya cara kerjanya. Saya pikir demikian Pak. Nanti ya, baik. Bapak satu lagi, apakah ada hubungannya label dengan ketidakmunculan postingannya di tengah? Jadi munculnya di samping kanan aja. Jadi nggak bisa nggak di tengah, blank aja di tengahnya nggak ada gitu. Ya, tadi sudah saya sampaikan
terus video tutorialnya juga sudah saya buatkan. Permasalahannya itu ada pada label dan kategori. Ya, karena ada 3 kategori, maka minimal ada 3 berita. Artinya di setiap kategori itu minimal ada 1 konten, ada 1 postingan yang terkait. Nggak boleh dia kosong. Jadi minimal ada 1. Jadi kalau Bapak punya 3 berita, berarti 1, 2, 3 gitu ya. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, karena kalau tidak dia akan tidak tampil, ya, tidak tampil. Selanjutnya Pak Hamdani, silakan. Oke, Assalamualaikum Pak Fatur. Iya, Waalaikumsalam. Mau nanya Pak Fatur, tema dari Pak Fatur ini kan ada logo hipernya. Apakah logo ini boleh diganti dengan gambarnya lain? Ya? Silakan. Atau boleh saya pakai logo ini di blog saya untuk seterusnya? Gitu. Terima kasih Pak Fatur. Silahkan kalau mau diganti, mau dipakai seterusnya juga enggak apa-apa. Oke, terima kasih Pak Fatur. Ya. Selanjutnya Pak Marcel. Pak Marcel. Baik Pak Fatur, mungkin saya bisa tanya sedikit terkait dengan label tadi. Saya sudah, mungkin saya bisa share screen ya? Bisa ya Pak? Silakan. Nah, jadi ini Pak Fatur, kalau yang seperti ini tampilan di artikel ini, padahal pada label itu hanya ada 2 saja yang saya tandai, hanya antasid ini dengan kimia dan air. Tapi pada tampilan ini dia muncul ini juga, padahal ini saya taruh di kategori tekno. Itu kalau kita melihat dia punya ini di sini. Sebentar saya lihat dia punya. Nah ini ya, jadi kemungkinan memang dia punya 2 label, Pak. Jadi postingan Bapak mungkin dia punya label A dan punya label B dan punya label C sekalian. Makanya dia tampil di 2 tempat. Oh gitu, tapi coba sebentar saya tunjukkan. Gimana? Oh ini, kalau ini nggak kelihatan Pak. Belum, sebentar. Sorry, bukan yang ini. Blogger postingannya. Sebentar Pak ya. Ini Pak Fatur, ini kan, nah komputasi kan teknologi labelnya. Kemudian artikel ada 2, tapi tampilan tadi di depan tambah dengan yang teknologi ini jadi di bawah ini artikel ini. Ini yang kita bingung ini. Pak Fatur masih unmute, nggak dengar suaranya. Ya, makasih Pak. Jadi kemungkinan, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, postingan Bapak itu memiliki label lebih, dia masuk di kategori 1, dia juga masuk kategori 2. Jadi mungkin bisa saja labelnya itu tekno, labelnya itu sekaligus juga news sticker, dan labelnya itu juga berita. Jadi dia seperti itu, kemungkinan pertama. Nah, kemungkinan kedua, misalnya labelnya nggak seperti itu, kemungkinan kedua itu di kategori. Kemungkinan kategorinya itu yang terpilih lebih dari 1 label. Nah, jadi kemungkinan di kategori Bapak yang kategori berita, itu yang terpilih lebih dari 1 label. Jadi bisa saja yang label di situ yang terpilih adalah label tekno dan label berita, sehingga kedua-duanya tampil. Itu Pak. Itu settingnya di bagian mana Pak kalau kategori itu? Tadi yang saya sampaikan tadi di layout tadi Pak, di layout di kategori.
Ya, nanti dicari dulu Pak ya. Oh ya, baik, baik, baik. Ya, ya. Oke, selanjutnya Baik, Pak terima kasih, Pak. Suroji. Silakan Pak Suroji. Masih di mute Pak. Oke. Mohon maaf. Sudah tak? Sudah, siap. Oke, ini saya mau tanya sebenarnya. Nanya Itu apa kan nguji? di dalam layout Pak Fatur. Ya. Kan ada sosial, ada brand, gitu kan? Ada main menu label. Sebenarnya yang ngefek ke tampilan itu yang mana? Apa semua ngefek? Semua ngefek. Ini Bapak nguji apa nanya ini? Lu mau tanya. Mau tanya. Maksud saya gini. Soalnya saya tadi nyoba juga ya, tapi walaupun sudah jadi. Walaupun sudah jadi. Saya nyoba itu kok sempat juga hilang begitu loh ya. Jadi hilang. Jadi ngefek Pak. Jadi itu ngefek semua yang ada di situ. Kecuali makanya Bapak harus bisa mengenali sebenarnya waktu berganti template. Nah ini buat Bapak Ibu semua juga ketika ingin berganti template atau tema dari tema A ke tema B, Bapak Ibu kenali yang ada di layout itu apa saja. Tadi saya pakai layout A, ini tampilannya, kalau perlu dicatat di foto. Begitu berpindah ke layout B, ternyata tampilannya bertambah, ada ini. Ini sebenarnya untuk tracking, berarti nanti ada layout ini tidak saya perlukan, saya delete, yang ini saya delete, nah kayak gitu. Untuk ininya lebih mudahnya. Nanti berpindah ke layout C beda lagi. Nah, jadi gitu Pak Suroji. Ya, oke. Terima kasih Mas Faktur. Ya, sama-sama. Oke, Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Silahkan. Kalau tidak ada, saya akan sharekan lagi untuk memperkuat. Oke, nah Bapak Ibu, saya kembali ke kategori tadi. Ini saya balik. Di tata letak, ini yang saya sampaikan tadi untuk kasusnya Pak siapa tadi ya, yang bertanya. Pak Marcel. Ya, jadi sebelum ke bawah ini saya lihatkan, tadi ada juga yang bertanya ini. Ini sistem menu, Bapak Ibu, ini sudah disediakan ada 4. Nanti ini tinggal dirubah sebenarnya ya. Tapi ini ketika kita nanti membahas tentang page dan menu ya. Ini sudah ada 4 sistem menu ya, menunya. Tapi nanti akan kita bahas pada saatnya. Nah, kemudian saya balik ke sini. Ini kalau saya edit, tadi ini kalau saya dulu, saya preview ya. Saya preview, ini lihat blok. Di sini dilihat blok. Dilihat blok, di sini ada 2 ini ya. Ada 2 postingan saja untuk berita. Ini kok gemeres sih? Pak Marsilus itu di sini ada mana tampilannya tadi? Ini ya. Nah, ini ada 2. Di berita ini hanya ada 2. Ya. Saya akan masuk ke sini, saya akan cek. Kenapa hanya ada 2? Ya karena memang saya klik di edit di sini, berita itu cuma ada 2 postingan. Nah, yang akan terjadi nanti ketika ini saya klik semua, gitu ya, saya klik semua, sampai yang ke bawah ini, yang terjadi apa? Kita akan lihat. Nah, kemudian yang di sini saya preview. Nah, yang akan terjadi seperti ini. Berita ini sudah menambah. Ada ketambahan apa? Ketambahan yang ini. Yang tengah ini. Kenapa? Ini sebenarnya punyanya siapa tadi? Ini punyanya Tekno kalau nggak salah yang ini. Punyanya Tekno. Kenapa? Karena yang terchecklist lebih dari 1 label. Gitu ya. Yang lain tetap. Nah, sama yang Tekno ini cuma 1 kan yang ada Tekno. Tapi kalau di sini saya rubah,
Yang tekno berarti yang bawah. Ini saya edit, saya checklist semua. Karena ceritanya ini saya kurang berita, biasanya ini dilakukan untuk blog-blog yang baru dibuat. Jadi postingannya baru punya 10, 12, 13, 14, 15 gitu ya, kecil, sedikit. Itu biasanya ditampilkan di semua ini supaya apa? Supaya terlihat penuh tampilan di halaman web itu. Karena jika tidak, kayak Tekno ini kan cuma satu berita, kan jadi lucu gitu ya. Tapi wajar kalau untuk blog baru. Nah, sekarang kita lihat, ini kalau saya preview di bawah, saya refresh. Nah, ketika saya refresh, ini sudah nambah teknonya. Ya. Nah, yang teknonya nambah ini. Dan ini ada yang kosong ya. Karena tekno ini tadi berapa jumlah ininya? 3 ya. Dia ngikuti label 3 di atas, berarti ada yang kosong memang. Ya. Nah, mungkin yang tekno ininya saya hapus, mungkin 2 tambah 1 ini ya. Nah, kita refresh. Jadi polanya seperti itu. Nah, ini ada yang kosong juga masih. Di teknonya berarti yang kosong. Sekarang apa yang terjadi kalau tekno ini tidak ada labelnya? Ini saya hilangkan. Bapak, tidak ada. Nggak ada ya. Nah, ini sudah saya hilangkan. Sekarang saya preview. Apa yang terjadi? Inilah kejadian awal saat Bapak Ibu mengganti tema dari tema aslinya blogspot menjadi tema template yang hyper. Di sisi sini di arsip itu sudah ada 4 postingan sebenarnya. Sudah ada 4 postingan. Itu ya. Sudah ada 4 postingan. Tetapi di sini tampilannya kosong. Nah, ini sudah berkali-kali saya sampaikan di tutorial baru yang saya buat juga sudah saya sampaikan bahwa itu karena ada kategori yang tidak ada isinya, makanya dia kosong. Coba kita pilih minimal dia ada di sini. Tadi yang kosong ini kan, ya ini kan kosong, nggak ada. Ini ya kosong. Jadi misalnya tekno, saya pilih minimal ada 1, ini saya simpan. Kemudian saya refresh lagi yang ini, itu baru muncul lagi dia. Nah, baru muncul lagi. Itulah penyebabnya kenapa kosong. Makanya saya katakan tadi di tutorial juga, itu harus terisi semua. Kenapa? Karena memang didesain ada 3 kategori. Kalau memang ingin itu dikosongkan, Bapak Ibu hanya punya 2 kategori, maka kategori yang ketiga ini dihapus sekalian. Jadi kategori yang ketiga ini, kalau memang tidak diinginkan, ya, ini dihapus, klik hapus. Sekalian karuan dihapus, tinggal 2. Jangan tetap 3, tapi yang satunya kosong, maka yang akan kejadian blank, ya. Nah, jadi blank itu bisa karena memang tidak ada postingannya. Yang kedua, ada postingannya dengan kategori itu, tapi kategori itu tidak aktif. Nah, contoh ini, saya contohkan lagi. Ini kategorinya ada, ya, rencananya ini untuk hobi, tetapi hobi ini, hobinya kan ada, tapi tidak terpilih, tidak terchecklist. Ini saya simpan, itu juga nanti jadi masalah, ya. Akan jadi masalah juga. Jadi seperti itu. Kemudian nih, ada pertanyaan, yang ini tadi merubah YouTube, ini link yang segala macam ini baiknya jangan dihapus, tinggal Bapak Ibu ubah edit di blognya ini di tata letak ini ya. Di tata letak ini di sisi kanan. Nah, di sisi kanan ini ada follow us, klik edit. Nah, di sini ada HTML, Facebook grupnya Hyper Indonesia itu ini. Nah, Facebooknya Bapak Ibu apa? Misalnya Facebook saya, misalnya Fathur_Rahim_Kaltim. Saya ganti ya, saya simpan. Ini udah berubah
nanti begitu saya buka di sini bukan punyanya Hyper lagi nih kalau saya refresh. Nah, ini saya refresh. Facebooknya ini ketika saya arahkan ke Facebook itu ya, di bawah, kalau Bapak Ibu lihat di bawahnya sini, di bagian bawah, ya, itu sudah alamat Facebook saya, fatur.rahim.kaltim. Jadi kalau saya klik, ini sudah masuk ke Facebook saya, ya. Tapi ini karena mode tertutup ya, jadi dia tidak masuk. Saya pikir ya itu Bapak Ibu, kita balik ke ininya. Jika ada yang ditanyakan, waktu kita masih 10 menit. Silakan. Pak Santana Ginanjar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya tadi udah ngirim tugas setelah melihat pemaparan Bapak, bisa diulangi lagi nggak Pak, ngirim tugasnya? Silahkan, tinggal dibatalkan, baru kirim ulang. Siap. Ya, makasih Pak. Silakan. Pak Yunus. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam. Di blog yang saya buat Pak, tidak ada label. Bagaimana cara menambahkan label? Labelnya masih kosong, sementara yang punya Pak Fatur itu ada 4, ada 3. Bagaimana cara menambahkannya Pak? Atau saya tampilkan share saya? Nggak usah Pak, nggak usah di-share. Setiap postingan itu mestinya ada labelnya, ya. Tadi sudah saya sampaikan sebenarnya masalah label ini berkali-kali, di tutorial sebenarnya juga sudah ada, bahwa label itu dibuat saat membuat postingan. Jadi di postingan, di sisi kanan Bapak Ibu diminta untuk membuat label. Nah, label itu jangan banyak-banyak, tadi kan sudah saya sampaikan barusan bahwa karena kategorinya cuma disediakan 3, berarti tambah 1 running tag, ada 4, berarti label itu paling tidak hanya ada 4. Nggak perlu membuat label baru, tinggal memastikan setiap postingan itu labelnya masuk label mana. Dia ketika saya buat postingan, berarti ini rencana saya karena isinya tentang hobi, maka saya kasih labelnya hobi. Ketika isinya liburan, maka saya kasih labelnya liburan. Nanti begitu saya buat postingan baru, isinya liburan, saya kasih labelnya liburan lagi. Berikutnya saya posting lagi tentang liburan lagi, saya kasih labelnya liburan lagi. Jadi seperti itu seterusnya Pak. Jadi label itu seperti itu. Jika nanti belum ini, silakan video tutorial ada sudah saya berikan sore tadi kalau tidak salah, itu ada, sudah lengkap sebenarnya di situ. Terima kasih Pak. Pak Afab, ya sama-sama Pak Yunus. Pak Afab, silakan. Pak Afab. Enggak jadi. Pak Roni. Baik Pak, nambah sedikit lagi Pak, yang tadi Pak, untuk di header Pak. Di header itu kan kalau di layoutnya itu menunya cuma sedikit Pak untuk yang di edit itu kan Pak. Untuk edit nggak bisa. Kalau yang di punya Bapak itu kan ada bisa masuk foto Pak di ini di headernya itu. Itu ngeditnya di mana Pak? Apakah harus tambahkan gadget lagi atau seperti apa Pak? Kalau bisa dipraktekin dikit Pak. Terima kasih Pak. Ya, itu ada gadget tambahan Pak. Jadi tetapi memang layoutnya sedikit berbeda Pak antara punya saya pribadi dengan yang Hyper, walaupun tampak sama, itu layoutnya sebenarnya sedikit berbeda. Jadi kalau layout saya di headernya itu terbagi 2 kolom dia. Jadi dia terbagi 2 kolom sehingga kita mudah memasukkannya. Nanti akan saya lihatkan perbedaannya nanti di mana biar Bapak ada inspirasi. Untuk yang lain mungkin sekedar di awang-awang aja dulu, jangan dipraktekkan. Kenapa? Karena harus punya kemampuan minimal bahasa HTML sederhana lah, yang sudah saya lampirkan juga tutorialnya. Minimal ngerti itu dulu, karena kalau nggak ngerti itu nanti template-nya akan berantakan.
Oke, ada lagi silahkan Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan. Bu Eti, silakan. Terima kasih Pak Fatur. Mungkin pertanyaan saya sama dengan Pak Yunus. Jadi ketika ada tampilan pilihan layout ya, tadi kan punya Pak Fatur itu ada 4 yang bisa di checklist. Ada hobi, ada news sticker, ada berita gitu ya. Nah, mungkin di sebagian besar peserta itu cara untuk menampilkan kotak yang kecil-kecil supaya bisa di checklist. Supaya bisa di checklist. Salah satu tuh untuk menampilkan itu di sebelah mana. Oke, sekarang gini aja. Saya buat postingan baru. Tadi ini kan dicontoh label cuma ada 4 di saya ya. Sekarang ini postingan baru. Postingan baru. Isinya dikurang ini isinya. Sekarang labelnya. Nah, labelnya ini kan saya cuma ada 4 nih. Ini mau saya tampilkan dia di news sticker. Terus karena nggak ada berita hobi kan saya bilang cuma 4 aja. Terus kenapa harus ditambahkan label baru gitu loh? Karena tadi kan kategorinya cuma ada itu. Tapi oke lah, kita anggap nanti saya ingin kategorinya bukan ditambahkan label baru. Bagaimana untuk memunculkan news sticker berita hobi tekno di bagian pilihan yang ada edit 1.0 gitu di bagian bawah. Otomatis sebenarnya. Ya, itu sebenarnya otomatis. Contoh nih, makanya saya coba kasih contoh, Bu. Ini kan saya cuma punya 4 nih label ya. 1, 2, 3, 4. Saya tambahkan di khusus yang di ini, saya tambahkan labelnya adalah buku, koma, sepatu, koma, makanan. Gitu ya. Oke. Ya. Kemudian saya dengan koma berarti ya. Iya. Saya publikasikan. Ini makanya ini postingan yang baru saya ini ada 4 label. Buku, makanan, news sticker, dan sepatu. Akhirnya apa? Ketika saya masuk di tata letak, masuk di bagian berita, ini, maka sini ada 7. Saya buka edit, akhirnya ada 7. Ada buku, ada makanan, ada sepatu yang tidak terchecklist. Kalau ini saya checklist juga, sepatu, makanan, buku, apa yang terjadi? Isinya kan sama, terduplikasi nanti. Makanya tadi tidak saya sarankan, satu itu memiliki beberapa label, itu tidak saya sarankan. Kenapa? Karena dia sudah diwakili oleh si berita. Jadi postingan yang dibuat tadi sudah diwakili oleh label berita. Jadi nggak perlu lagi yang dikasih label-label yang lain ini. Nah, jadi itu kenapa tadi tidak saya contohkan, malah nanti membuat bingung. Malah banyak kok ada label ini nih 1, berarti postingannya ini kan kalau sudah dihitung ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sudah ada 12 postingan. Padahal tidak, ada yang terduplikasi. Dan labelnya itu sebenarnya nggak berfungsi apa-apa. Berbeda dengan, ini kalau saya batalkan, berbeda dengan postingan yang ini. Ini 2 label, tapi tujuannya berbeda memang. Labelnya berita news sticker tekno, berita news sticker. Kenapa? Karena news sticker ini punya tempat sendiri. Ya, kalau kita lihat di tata letak, di layout, kategorinya cuma ada 3 ini ya. Kategorinya, ini sekarang tinggal 2, tadi dihapus ya. Jadi kategorinya cuma 2. Nah, jadi kemungkinan yang layout di sini. Nah, makanya layout ini pilihannya cuma news sticker. Kenapa? Karena dia menampilkan semua news sticker, yang lain nggak dipilih. Karena memang yang berlabel news sticker saja yang ditampilkan. Nah, jadi mudah-mudahan itu bisa menjawab. Kemudian tadi masalah logo, Pak Roni, ini ya. Ini masalah apa sih? Iya ya, logo ya. Edit. Nah, ini ada logo.
Jadi logo Hyper Indonesia, ini kalau mau diganti tinggal hapus gambar, nanti upload gambar logo Bapak Ibu yang baru. Dan ini memang hanya satu kolom di sini ya. Jadi kalau mau nampil, ini tadi apa sih judulnya? Oke. Jadi ini kan hanya ininya yang tampil. Kalau ingin selain judul ditampilkan juga apa ininya, judul dan keterangan. Nah, ini. Nah, pertanyaannya Pak Roni tadi kan pengennya di sini ada foto gitu ya, ada foto beliau. Kalau bedanya sama yang ini, karena memang ini template yang berbeda Pak. Jadi memang harus dimodifikasi dulu. Nah, Bapak kan tadi mungkin maksudnya pengen yang foto ada di sisi kanan, kemudian ada ini di sini gitu ya. Ya, ini template yang berbeda, walaupun tampak sama karena memang template yang ada Hyper itu mengadopsi yang ini ya. Jadi dia mengadopsi yang ini, ininya memang dihilangkan ya. Kenapa? Karena ini bikin ribet sebenarnya. Ini kalau saya di dalam mode ini bisa diedit Pak. Posisi ininya sebenarnya bisa diedit ya. Jadi ini sebenarnya ada beberapa tambahan script yang sedikit berbeda sebenarnya dengan yang di Hyper, tetapi dari strukturnya lebih bagus yang Hyper itu Pak, karena yang Hyper itu banyak sudah skrip-skrip yang tidak digunakan itu sudah dirapikan, dibersihkan sehingga loadnya jauh lebih cepat sebenarnya kalau Bapak Ibu menggunakan template yang Hyper ini udah lebih cepat lah aksesnya. Sebenarnya itu nanti salah satu pertimbangan ketika ini mau diajukan ke Google AdSense karena traffic dan lain sebagainya nanti akan berpengaruh ya. Tapi kalau Bapak ingin modifikasinya itu nanti caranya Bapak harus masuk ke template ini. Jadi kalau di tema, nah ini tema, Bapak Ibu kan waktu tema itu ini diklik, di sini pulihkan ini kan, ini cadangkan, ini untuk mencadangkan tema. Jadi untuk berpindah antara satu tema dengan tema lain itu sebelumnya cadangkan dulu sehingga nanti ketika bermasalah Bapak Ibu tinggal pulihkan. Ini kalau saya cadangkan dia akan mendownload tema yang ada saya ini dalam format XML juga ini. Nah, ini tema terakhir saya yang sudah saya edit. Nah, tinggal pulihkan, klik pulihkan berarti ini restore lagi. Ya, sama seperti Bapak Ibu mengganti tema yang biasa ke tema yang Hyper ini. Nah, tema yang ada ini yang sedang aktif itu bisa diedit. Ini namanya edit HTML. Jadi yang bahasa XML tadi sudah dikonversi ke HTML. Hasilnya semacam ini. Nah, tinggal Bapak Ibu jeli nggak membaca ini ada berapa ribu baris. Nih ada berapa ribu baris. Berapa ribu tuh? 4.511 baris. Jadi apa yang terjadi tadi, bagaimana respon si label dengan kategori ini dengan ini itu sebenarnya ada di sini semua. Ya. Nah, tinggal Bapak Pak Roni cari di sini yang hubungannya dengan itu tadi. Saya lupa juga tempatnya ada di mana masalah apa namanya? Foto tadi itu ya, yang foto tadi. Nah, tinggal dicari di sini nih. Bagaimana memahami ini bahasa apa? Ini adalah HTML campur JavaScript. Jadi HTML, makanya kemarin disisipkan ada satu tentang HTML. Ini CSS, HTML-nya sudah menggunakan CSS HTML5. Beberapa script yang merah-merah ini script ya. Nah, ini yang HTML, nanti yang script JavaScript itu yang model-model kayak gini dan seterusnya. Nggak usah Bapak Ibu pelajari ya, yang lain. Ini khusus Pak Roni aja. Kalau pelajari sendiri ya. Terima kasih. Oke, nah. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silahkan sebelum kita tutup sesi malam ini. Bu Nora, silahkan. Bu Nora? Ya, malah keluar. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi, sudah jelas semua. Mudah-mudahan setelah ini semua bisa menyelesaikan tagihannya tentang HTML, tentang tema ya, template
yang standar beralih ke template Bapak Ibu. Saya pikir demikian. Edit profil bagaimana? Nurus Solihah. Edit profil, maksudnya profil apa ini? Profil apa, Bu? Sudah bisa Pak utak-atik sendiri tadi. Oh ya, oke. Oh, profil ini, profil Ibu. Iya. Oh, oke. Nah, saya pikir demikian, Bapak Ibu. Nanti rekamannya seperti kemarin akan kita share lagi untuk bisa Bapak Ibu pelajari. Saya pikir sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat bekerja, selamat belajar, selamat beristirahat juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Mr. Fatur. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Jang. Terima kasih.